Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di video pembelajaran kita. Kali ini masih dalam mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Video kali ini kita akan coba melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang hakikat belajar dan hakikat pembelajaran. Nah, kali ini kita akan coba mendalami tentang teori-teori belajar. Teori-teori belajar sebagaimana kita ketahui ada beberapa, misalnya behavioristik, kognitivisme, humanistik, sibernetik, teori kecerdasan majemuk, dan lain sebagainya. Namun khusus kali ini kita akan mengulas lebih dalam tentang teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Koneksionisme merupakan rumpun yang paling awal dari teori behavioristik. Menurut teori ini, tingkah laku manusia tidak lain dari suatu hubungan stimulus-respon. Siapa yang menguasai stimulus-respon sebanyak-banyaknya ialah orang yang pandai dan berhasil dalam belajar. Pembentukan hubungan stimulus-respon dilakukan melalui pengulangan. Tokoh yang terkenal mengembangkan teori ini adalah Thorndike yang lahir pada tahun 1874 hingga tahun 1949. Dengan eksperimennya dalam mengamati hasil belajar pada binatang yang juga berlaku bagi manusia yang disebut Thorndike dengan trial and error. Thorndike menghasilkan belajar koneksionisme karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Kemudian Thorndike mengemukakan 3 prinsip atau hukum dalam belajar. Yang pertama adalah Law of Readiness, yakni belajar akan berhasil apabila peserta didik memiliki kesiapan atau melakukan kegiatan tersebut. Karena individu yang siap untuk merespon akan menghasilkan respon yang memuaskan. Yang kedua adalah Law of Exercise. Belajar akan berhasil apabila banyak latihan serta selalu mengulang apa yang telah didapat. Yang ketiga adalah Law of Effect. Belajar akan menjadi bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya kita akan masuk beberapa komponen di dalam teori behavioristik ini. Yang pertama adalah pengkondisian atau conditioning, merupakan perkembangan lanjut dari koneksionisme. Teori ini didasari percobaan Ivan Petrovich Pavlov yang lahir pada tahun 1849 hingga tahun 1936 beliau wafat, menggunakan objek yaitu anjing. Seekor anjing yang telah dibedah sedemikian rupa sehingga saluran kelenjar ludahnya tersambul melalui pipinya, dimasukkan ke dalam kamar yang gelap. Nah, di kamar itu hanya ada sebuah lubang yang terletak di depan moncongnya. Nah, tempat menyodorkan makanan atau menyodorkan cahaya pada waktu diadakan percobaan. Pada moncong yang telah dibedah itu disambungkan sebuah pipa yang dihubungkan dengan sebuah tabung di luar kamar. Dengan demikian dapat diketahui keluar tidaknya air liur dari moncong anjing itu pada waktu diadakan percobaan. Alat-alat yang digunakan dalam percobaan itu antara lain yaitu makanan, lampu senter, dan bunyi-bunyian berupa lonceng. Tahapan percobaan Pavlov itu yang pertama adalah seekor anjing ini bila diberikan sebuah makanan maka secara otonom anjing akan mengeluarkan liur. Nah, kemudian tahap yang kedua, seekor anjing hanya diberikan bunyi bel dan ia tidak merespon atau mengeluarkan liur sama sekali. Nah, sehingga pada tahap ketiga dalam eksperimen ini anjing diberikan sebuah makanan setelah sebelumnya diberikan bunyi lonceng terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan liur akibat pemberian makanan tersebut. Nah, setelah itu dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing pada tahap keempat itu diberikan bunyi bel saja tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya, karena kebiasaan yang sebelumnya pada tahap ketiga tadi setelah bunyi lonceng akan diberikan makanan. Nah, seperti itu. Tetapi
Pada tahap keempat ini tidak diberikan makanan, hanya dibunyikan lonceng, tetapi dia merespon karena kebiasaan sebelumnya bagi dia ketika setelah lonceng pasti ada makanan, tapi kali ini tidak, tetapi tetap mengeluarkan liur akibat bunyi lonceng tadi. Nah, dalam eksperimen ini bagaimana cara untuk membentuk perilaku anjing agar ketika bunyi bel diberikan ia akan merespon dengan mengeluarkan air liur walaupun tanpa diberikan makanan. Karena pada awalnya anjing tidak merespon apapun ketika mendengar bunyi bel. Namun jika anjing terus-menerus diberikan stimulus berupa bunyi bel dan kemudian mengeluarkan air liur tanpa diberikan sebuah hadiah berupa makanan, maka kemampuan stimulus terkondisi berupa bunyi bel tersebut untuk menimbulkan respon air liur tadi akan hilang. Hal ini disebut dengan extinction atau penghapusan. Dari hasil percobaan yang dilakukan dengan anjing itu, Pavlov mendapat kesimpulan bahwa gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari, dapat berubah karena mendapat latihan-latihan. Sehingga dari hasil ini membedakan dua macam refleks, yaitu refleks bawaan dan refleks hasil belajar. Maka dalam belajar perlu adanya latihan-latihan dan kebiasaan-kebiasaan yang telah melekat pada diri, dapat mempengaruhi dan bahkan mengganggu proses belajar yang bersifat skill. Selanjutnya adalah penguatan atau reinforcement, merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori pengkondisian. Jika pada teori pengkondisian atau conditioning yang diberi kondisi adalah rangsangan atau stimulus, maka pada teori penguatan atau reinforcement yang dikondisikan atau diperkuat adalah responnya. Contoh, seorang anak yang belajar dengan giat dan dia dapat menjawab semua pertanyaan dalam ulangan atau ujian, maka guru memberikan penghargaan pada anak itu, misalnya dengan memberikan nilai tinggi, pujian, atau hadiah. Berkat pemberian penghargaan ini, maka dengan itu akan belajar lebih rajin dan lebih bersemangat lagi untuk mengulang agar mendapat penghargaan lagi. Nah, operan conditioning, tokoh utamanya adalah Skinner. Skinner memandang bahwa teori Pavlov tentang refleks berhasrat hanya tempat untuk menyatakan tingkah laku respon. Tingkah laku respon yang terjadi dari suatu rangsangan, seperti Pavlov, Thorndike, dan Watson, Skinner juga meyakini adanya pola hubungan stimulus-respon. Tetapi berbeda dengan pandangan pendahulunya, teori Skinner lebih menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dengan mengabaikan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir otak seseorang. Menurut Skinner, hubungan stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku tidaklah sesederhana yang digambarkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Sebab pada dasarnya stimulus yang diberikan kepada seseorang akan saling berinteraksi dan interaksi antar stimulus tersebut akan mempengaruhi bentuk respon yang diberikan. Beberapa konsep yang berhubungan dengan operan conditioning ini antara lain. Yang pertama adalah penguatan positif atau positive reinforcement. Ialah penguatan yang menimbulkan kemungkinan untuk bertambah tingkah laku. Contoh, seorang siswa yang mencapai prestasi tinggi diberikan hadiah, maka dia akan mengulangi prestasi itu dengan harapan dapat hadiah lagi. Penguatan bisa berupa benda, penguatan sosial berupa pujian dan sanjungan, atau token atau seperti nilai ujian yang tinggi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, penguatan negatif, negative reinforcement, ialah penguatan yang menimbulkan perasaan menyakitkan atau yang menimbulkan keadaan tidak menyenangkan atau tidak mengenakan perasaan, sehingga dapat mengurangi terjadinya sesuatu tingkah laku. Contoh, seorang siswa yang meninggalkan kebiasaan terlambat mengumpulkan tugas atau PR karena tidak tahan terlalu dicemooh oleh gurunya. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah hukuman atau punishment. Respon yang diberi konsekuensi yang tidak menyenangkan atau menyakitkan akan membuat seseorang tertekan. Contoh, seorang siswa yang tidak mengerjakan PR tidak dibolehkan bermain bersama teman-temannya pada saat jam istirahat sebagai bentuk hukuman. Nah, prinsip belajar Skinner ini yang pertama adalah hasil belajar harus segera diberitahukan pada siswa, jika salah diperbaiki dan jika benar diberi penguatan. Yang kedua adalah proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Materi pelajaran digunakan sebagai sistem modul. Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri, tidak digunakan hukuman. Untuk itu lingkungan perlu diubah untuk menghindari hukuman. Yang keempat adalah
tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakannya jadwal variabel rasio reinforce dalam pembelajaran digunakan shaping. Menurut Thorndike dan Watson, kaum behaviorisme berpendirian bahwa organisme dilahirkan tanpa sifat-sifat sosial atau psikologis. Perilaku adalah hasil pengalaman, dan perilaku digerakkan atau dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperbanyak kesenangan dan mengurangi penderitaan. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Teori belajar ini disebut teori koneksionisme. Eksperimen yang dilakukan adalah dengan kucing yang dimasukkan pada sangkar tertutup yang pintunya dapat dibuka secara otomatis dengan knop di dalam sangkar saat disentuh. Percobaan tersebut menghasilkan teori trial and error. Ciri-ciri belajar dengan trial and error yaitu adanya aktivitas, ada berbagai respon terhadap berbagai situasi, ada eliminasi atau penghilangan terhadap berbagai respon yang salah, ada kemajuan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Thorndike menemukan hukum-hukum, diantaranya hukum kesiapan atau law of readiness ini, yakni jika suatu organisme didukung oleh kesiapan yang kuat untuk memperoleh stimulus, maka pelaksanaan tingkah laku akan menimbulkan kepuasan individu, sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Semakin sering suatu tingkah laku dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut semakin kuat. Hukum akibat hubungan stimulus dan respon cenderung diperkuat bila akibat menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibat tidak memuaskan. Sedangkan menurut Ivan Pavlov, dengan teori pelaziman klasiknya adalah memasangkan stimuli yang netral atau stimuli yang terkondisi dengan stimuli tertentu yang tidak terkondisikan, yang melahirkan perilaku tertentu. Setelah pemasangan ini terjadi berulang-ulang, stimuli yang netral dilahirkan respon terkondisikan. Sebagaimana percobaan Pavlov mengadakan percobaan laboratoris terhadap anjing sebagaimana saya ungkapkan sebelumnya. Dalam percobaan ini, anjing diberi stimulus bersyarat sehingga terjadi reaksi bersyarat pada anjing. Contoh situasi percobaan tersebut pada manusia adalah bunyi bel di kelas untuk penanda waktu. Nah, tanpa disadari, menyebabkan proses penandaan sesuatu terhadap bunyi-bunyian yang berbeda dari pedagang makanan, misalnya seperti pedagang bakso, es krim, somai, dan lain sebagainya. Nah, seperti bel masuk atau bel keluar kelas, dan bel antrian di bank. Dari contoh tersebut, diterapkan strategi Pavlov. Ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus dari luar. Belajar menurut teori ini adalah suatu proses yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Yang terpenting dalam belajar menurut teori ini adalah adanya latihan dan pengulangan. Kelemahan teori ini adalah belajar hanyalah terjadi secara otomatis keaktifan dan penentu pribadi relatif diabaikan. Nah, prinsip-prinsip dari teori behavior ini adalah yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Nah, Aristoteles berpendapat bahwa saat lahir jiwa manusia tidak memiliki apa-apa, seperti sebuah meja lilin yang siap dilukis oleh pengalaman. Menurut John Locke, salah satu teori empiris, pada waktu lahir manusia tidak mempunyai warna mental. Warna ini didapat dari pengalaman. Pengalaman adalah satu-satunya jalan kepemilikan pengetahuan. Ide dan pengetahuan adalah produk dari pengalaman. Secara psikologis, seluruh perilaku manusia, kepribadian, dan temperamen ditentukan oleh pengalaman indrawi atau sensory experience. Pikiran dan perasaan disebabkan oleh perilaku masa lalu. Kesulitan empirisme dalam menjelaskan gejala psikologi timbul ketika orang membicarakan apa yang mendorong manusia berperilaku tertentu. Hedonisme memandang manusia sebagai makhluk yang bergerak untuk memenuhi kepentingan dirinya, mencari kesenangan, dan menghindari penderitaan. Dalam utilitarianisme, perilaku manusia tunduk pada prinsip penghargaan dan hukuman. Bila empirisme digabungkan dengan hedonisme dan utilitarianisme,
Maka itulah yang disebut dengan behaviorisme. Asumsi bahwa pengalaman adalah paling berpengaruh dalam pembentukan perilaku, menyiratkan betapa fleksibel dan dinamisnya manusia. Ia mudah dibentuk menjadi apapun dengan menciptakan lingkungan yang relevan. Selanjutnya kita akan coba mengulas kelebihan serta kekurangan teori behavioristik ini. Yang pertama kita akan coba ulas adalah kelebihan dari teori behavioristik. Kelebihan dari teori behavioristik yang pertama adalah membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua adalah mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan akan lebih optimal. Selanjutnya, bahan pelajaran yang telah disusun hierarkis dari yang sederhana sampai yang kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu, mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. Selanjutnya dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Selanjutnya teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Selanjutnya, teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulang dan harus dibiasakan, kemudian suka meniru dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Sedangkan kekurangan dari teori behavioristik yang pertama adalah sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak setiap mata pelajaran dapat menggunakan metode ini. Murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Kemudian, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Dan selanjutnya, murid hanya mendengar dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara temporer atau sementara waktu tidak bisa diselesaikan oleh siswa. Yang selanjutnya cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier dan juga berpikir konvergen. Tidak kreatif, tidak produktif, dan mendudukkan siswa sebagai individu yang pasif. Yang selanjutnya, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, teacher-centered learning, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur semata. Selanjutnya, penerapan metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai pusat pembelajaran yang otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari oleh murid. Kemudian kita akan beranjak kepada aplikasi teori behavioristik ini dalam kegiatan pembelajaran. Aliran psikologi belajar yang sangat besar pengaruhnya terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata, kemudian munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objek dan kemudian juga pasti, tetap tidak berubah.
Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge ke orang yang belajar. Nah, fungsi mind atau pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilah. Sehingga makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Peserta didik diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Demikian halnya dalam pembelajaran, peserta didik dianggap sebagai objek pasif yang selalu membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik. Oleh karena itu, para pendidik mengembangkan kurikulum yang terstruktur dengan menggunakan standar-standar tertentu dalam proses pembelajaran yang harus diukur hanya pada hal-hal nyata dan dapat diamati, sehingga hal-hal yang bersifat tidak teramati kurang dijangkau dalam proses evaluasinya. Implikasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi peserta didik untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Karena sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respon, sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Akibatnya peserta didik kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka. Karena teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan telah terstruktur rapi dan teratur, maka peserta didik atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dahulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar ini, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Demikian juga ketaatan pada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Peserta didik adalah objek yang berperilaku sesuai dengan aturan, sehingga kontrol belajar harus dipegang oleh sistem yang berada di luar dari peserta didik tersebut. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, ataupun tes. Penyajian isi atau materi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian keseluruhan. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks, buku wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku atau buku wajib tersebut. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil belajar. Evaluasi menekankan pada respon pasif, keterampilan secara terpisah, dan biasanya menggunakan paper and pencil test. Evaluasi hasil belajar menuntut jawaban yang benar. Maksudnya, bila peserta didik menjawab secara benar sesuai dengan keinginan guru, hal ini menunjukkan bahwa peserta didik telah menyelesaikan tugas belajarnya. Evaluasi belajar dipandang sebagai bagian yang terpisah dari kegiatan pembelajaran dan biasanya dilakukan selesai kegiatan pembelajaran. Teori ini menekankan evaluasi pada kemampuan peserta didik secara individual. Berdasarkan beberapa problem yang diungkapkan, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, teori behavioristik merupakan belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, teori behavioristik terdiri dari 4 landasan. Yang pertama, koneksionisme, pengkondisian, penguatan, dan operan conditioning. Yang ketiga, menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung beberapa hal seperti tujuan pembelajaran,
sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Kemudian yang kelima, teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Kemudian yang keenam, menurut teori ini, dalam belajar yang terpenting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon relatif kurang diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Nah, yang selanjutnya, faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement. Bila penguatan ditambahkan atau positive reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Sebaliknya, jika respon dikurangi atau dihilangkan atau yang disebut dengan negative reinforcement, maka respon justru malah semakin kuat juga. Nah, tokoh-tokoh aliran behavioristik diantaranya adalah Thorndike, Watson, Clark Hall, Edwin Guthrie, dan Skinner. Selanjutnya kita akan coba membahas para tokoh aliran behavioristik dan analisis serta peranan dalam pembelajaran. Ada 3 hukum belajar yang utama menurut Thorndike, yakni hukum efek, yang kedua hukum latihan, dan hukum kesiapan. Ketiga hukum ini menjelaskan bagaimana hal-hal tertentu dapat memperkuat respon. Yang selanjutnya adalah teori hukum behavioris, lebih dikenal dengan nama teori belajar. Karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan tingkah laku organize sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Dalam arti, teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Teori behavioristik memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Yang selanjutnya adalah tingkah laku manusia dikendalikan oleh penghargaan atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya. Guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar. Guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar. Belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Teori belajar ini disebut dengan teori koneksionisme. Ciri-ciri belajar dengan trial and error yaitu adanya aktivitas, adanya berbagai respon terhadap berbagai situasi, ada eliminasi terhadap berbagai respon yang salah, dan juga ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan. Nah, Skinner menganggap reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah meramal, mengontrol tingkah laku, dan kemudian pada teori ini guru memberi penghargaan berupa hadiah atau nilai tinggi sehingga anak akan lebih rajin. Teori ini juga disebut dengan operant conditioning. Operant conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku operan yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Tetapi kemudian Albert Bandura, seorang psikolog kelahiran Kanada pada tanggal 14 Desember tahun 1925, mempermasalahkan peranan penghargaan dan hukuman dalam proses belajar dan mengenalkan konsep belajar sosial atau social learning. Kaum behaviorisme tradisional menjelaskan bahwa kata-kata yang semula tidak ada maknanya dipasangkan dengan lambang atau objek yang punya makna atau pelaziman klasik.
Teori belajar Bandura adalah teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif perilaku dan pengaruh lingkungan. Faktor-faktor yang berproses dalam observasi adalah perhatian, mengingat, produksi motorik, dan motivasi. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya menyadari masih banyak kekurangan apa yang telah saya sampaikan pada video kali ini. Kemudian saya berharap mahasiswa dapat memperdalam materi tentang teori behavioristik ini melalui berbagai macam sumber seperti buku, hasil-hasil riset, jurnal, dan beberapa laporan-laporan penelitian lainnya yang memungkinkan untuk meningkatkan atau memberikan pendalaman pengetahuan terhadap mahasiswa tentang teori behavioristik ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya selama pertemuan ataupun video ini berlangsung. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.